Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkanlah nama saya Tinus SAG, NIM 25869051908, LPTK Santo Yakobus Merauke. Pada hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDN 011 Bakung, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Ini kartu peserta saya sebagai keabsahan dokumen saya. Demikian dari saya, terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kita hari ini? Baik. Apakah kalian sehat-sehat saja? Sehat. Baik, sebelum kita mulai ke inti pelajaran kita pada hari ini, Bapak akan mengajak ketua kelasnya untuk memimpin doa. Kepada ketua kelasnya, dipersilakan maju ke depan untuk membuka pelajaran kita hari ini dengan doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Atas nama Bapa dan Anak Yesus, kami berdoa kepadamu, semoga Engkau memimpin pelajaran kami pada hari ini dengan baik. Agar pelajaran kami hari ini mengajar dengan baik. Tuhan, inilah doa kami. Amin. Oke, terima kasih. Mari. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki ke inti pelajaran kita hari ini, mari Bapak akan simak serikannya. Perhatikan. Seprianti, Hadir. Elis, Hadir. Octavia, Hadir. Gita, Hadir. Prago, Hadir. Irma, Hadir. Asung, Gita. Hadir. Baik, terima kasih. Kemudian kita mulai dengan menyanyikan lagu ya. Kita berdiri. Oke. Ketiga semangat. Oke, kita mulai saja. Ketik 1, 2, 3, 4, 5. Tiga. Memahami 10 perintah Allah. Kemudian
sebagai pedoman hidup sehingga kita memiliki rasa hormat kepada orang tua serta mewujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, mari kita masuk dengan materi ya. Sebelumnya Bapak akan bertanya kepada kalian, apakah ada yang ingat pelajaran minggu lalu? Ya? Nah, baik. Yaitu ya, siapa yang sudah melakukan perbuatan baik kepada orang tua dalam satu minggu belakangan ini? Siapa? Seperti apa? Menolong orang tua, ya. Baik. Lalu menolong orang tua banyak yang Bapak dengan 5 roti dan 2 ikan. Oke. Baik, terkait dengan pelajaran Yesus, wujud kehadiran Allah, ya. Pada topik ini akan kita bahas adalah 3 subtopik, yaitu hormat kepada orang tua, kemudian menghormati hidup, yang 3 hormat kepada orang lain. Baik, sekarang kita hanya mengambil topik 1 saja, jadi kita akan pelajari bagaimana hormat kepada orang tua, ya, seperti sejak kecil, ya, semua dirawat dengan penuh kasih, ya, penuh kasih sayang, ya, penuh kasih sayang oleh ayah dan ibu. Kemudian mereka juga bekerja keras, ya, mendidik dan membimbing kita agar kita bisa berjumpa dengan baik, bertumbuh dengan baik, misalnya ya, sopan pada orang tua, berbicara, ya, kemudian membantu saat kita menolong orang tua, terus menyambut lantai, kemudian kita juga ya, menunjukkan kasih sayang kepada orang tua. Itu adalah sebagai bentuk menghormati, ya, menghormati orang tua, ya. Ada yang melayani orang tua, memberikan bunga, ya, memberikan kopi, itu merupakan bentuk-bentuk penghormatan anak pada orang tuanya, ya, seperti tadi, ya. Kemudian siapa saja yang melakukan kepada kalian, anak-anakku, pasti ada yang melakukannya? Ya atau tidak? Ya. Mari kita dengarkan lagu tentang Buddha, ya. Penyanyinya adalah Lili, ya. Boleh berdiri semua. Kalau saya ikut penyanyian, bukan dalam hidup, ya.
yang pindah sama apanya? Oke, kita lanjut ya supaya kalian paham ya. Kita lanjut. Setelah itu yang mulai melakukan kalau ini kalau ini masak, rapikan bajunya ya. Nah lalu ini coba sedang memberikan makan ya, sarapan kepada anaknya ya. Kita lanjut saja ya. Perhatikan betul videonya ya, supaya Anda yang mengerti. Setelah mendengarkan materi tentang Omnibus Law, ya selanjutnya kita langsung ya, bagaimana kesanmu ketika mendengarkan lagu Buddha tadi ya, dan melihat video tadi ya, menggali makna secara seperti apa ya, mengapa kita perlu menghargai orang tua ya, seperti itu ya. Mengapa kita perlu menghargai orang tua? Bagaimana? Mengapa kita perlu menghargai orang tua? Agar kita saling baik. Apa fungsi orang tua dalam hidup kita? Apa fungsi orang tua dalam hidup kita? Orang tua adalah ayah ibu yang telah mengawasi tentang diri kepada yang Baik, terima kasih. Memberikan kesan-kesan ya, rasa sedih tadi ya, Bapak akan menyimpulkan ya, Bapak akan menyimpulkan tentang lagu Buddha tadi dan video dari media. Kesannya adalah ya, mendengar lagu tentang orang tua ya, mengingat orang tua yang ada di kampung ya, terus orang tua itu memberikan kita perhatian ya, memberikan kasih sayang ibu ya, merupakan satu kasih ya, salah satu kasih sayang ya.
dari guru ya, dari guru dan bersama-sama muridnya. Jadi kesimpulan dari situ adalah bagaimana menghormati orang tua adalah ya perintah Allah yang harus kita laksanakan dengan penuh kasih adalah kita akan menghormati orang tua dengan mendengarkan nasihat mereka, bersikap sopan, ya, membantu, kemudian mendoakan mereka ya, berdoa kepada mereka dengan hormat ya. Oke, teman-teman ya, sebelum kita ya mulai dengan materi selanjutnya, kemudian kita masuk dengan pendalaman kitab suci ya, yaitu Sirat bab 3 ayat 1 sampai 16 ya. Anak-anak bisa membaca ayat dari kitab suci sejak bab 3 1 sampai 16. Anak membuka kitab suci setelah perlahan-lahan ya. Coba dibaca kitab sucinya mulai dari sana ya. Dibaca. Anak-anakku dengarkan aku. Satu-satu ya. Oke. Berlaku sesuai dengan apa yang kamu dengar supaya selamat. Ya, besar suaranya. Bisa menyediakan engkau pada anak-anaknya dan laki dua anak yang ditemukannya. Barang siapa memaki bapaknya hendaknya dosa. Ya, lanjut. Dan siapa memberikan ibunya serupa dengan kepadanya mengumpulkan harta. Lanjut. Anakku, hormatilah bapakmu, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, supaya berkat daripadanya turun atas negeri. Rumah tangga anakku benar oleh Allah, tapi dasar-dasarnya dicabut dari khusus surga. Ya. Lalu sudah dibaca, kita masuk ke ayat yang ke-7 ya, jadi sampai ayat ke-6 ya. Setelah kelompok dikerjakan akan kalian diskusikan ya nanti. Sekarang kalian diskusi di dalam kelompokmu itu ya. Sekarang dipersilakan untuk diskusi ya. Nanti dibaca ulang Injilnya tadi ya, dari Sirat tadi ayat 13 sampai ayat 13 ayat 1 sampai 12 dibaca ya. Setelah nanti itu sudah membuat kelompoknya, sudah nanti salah satu dari kelompoknya untuk mempresentasi ya. Coba dikerjakan dulu ya, tugas kelompok. Ya, oke. Setelah nanti selesai, nanti saya Bapak Guru akan memberi kalian kesempatan untuk mempresentasi ya. Oke, sekarang bisa dikerjakan sekarang. Dikerjakan ya. Kalian dibaca. Dibaca, diperhatikan ya. Dibaca, diperhatikan itu ya. Dibaca, diperhatikan ya. Ya, pada kelompok satu dipersilakan. Saya mau mempresentasikan ibadah rombongan pribadi dan Kelompok. kelompok satu. Ya, namanya siapa tadi? Yang Sampai dipersilakan kepada kelompok satu untuk membaca hasil dari presentasinya. Dipersilakan. Dipersilakan. Dipersilakan ya. Nah,
Kami mendengarkan. Anak-anakku, dengarlah aku Bapamu dan adalah berlaku sesuai dengan apa yang kamu dengar pada kami. Lanjut. Masih banyak sih. Memang sebab memang Tuhan telah memberikan bapak anak-anaknya dan ibu-ibu para anaknya di tabungnya. Barang siapa menghormati bapaknya menunaikan dosa. 4. Dosa siapa menunaikan ibunya keluar dengan orang yang menghafalkan apa. 5. Barang siapa menghormati bapaknya dia sendiri akan mendapat masukan pada anak-anaknya pula dan sembahyang mudahnya doanya dikabulkan. Nah, barang siapa dimulai dari yang tidak mengundang orang yang kepada Tuhan mengenalkan ibunya. Baik. Salah satu yang memperstase sini supaya berdua ya. Serta melayani orang tuanya seperti yang dilakukannya. Anakku, hormatilah bapakmu. Silakan kepada kelompok setelah selesai dua nanti pertanyaan. Oke, lanjut. Dengan perkataan maupun dengan perbuatan supaya berkat dari padanya turun atas dirimu. Baik. Oke, terima kasih kepada kelompok 3 untuk presentasi kali ini. Sudah paham semua? Sudah. Dari hasil presentasi dari kelompok 3. Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan kepada baik. Bapak akan memberikan pertanyaan kepada kalian tentang hasil dari diskusi kita tadi, ya. Diskusi siswa kepada dari kelompoknya 1 sampai 3. Oke, bagaimana Yesus menolong orang banyak lapar dengan hanya 5 roti dan 2 ikan? Bagaimana? Itu pertanyaan Bapak. Jika sudah kita memahami dari diri tadi, silakan. Yesus memberkati di dalam hati dan jiwa karena dia menyampaikan kepada orang banyak secara ajaib maka ibu makanan ibu memberikan untuk semua orang tua masih tersisa. Baik. Kemudian siapa yang melakukan perbuatan kepada orang tua dalam 1 minggu belakangan ini? Saya sudah membantu orang tua untuk menyampaikan air minum. Seringkah kalian berbuat baik, anak-anak? Ya, saya Ya. sering berbuat kebaikan meskipun keadaan hal kecil seperti menyapa, menolong teman atau membantu orang tua. Pernahkah kalian berbuat baik terhadap orang tuamu? Pernah. Coba, bagaimana? Ia pernah misalnya membantu mencuci piring, merapikan rumah atau mengikuti nasihat orang tua. Oke, terima kasih ya, terima kasih. Baik, kita perhatikan dulu ya. Nah, karena sudah kalian Bapak sudah menyampaikan pertanyaan, salah satunya dijawab oleh siswa. Pertanyaan yang harus dijawab oleh semua ya. Dari kelompok tadi saya akan kita masuk ke refleksi dan aksi ya. Di sini dalam situasi ini anak-anak melihat kita menutup mata kita, mari kita membayangkan orang tua kita ya, bagaimana orang tuamu menyayangimu ya, bagaimana orang tua menyayangi
Coba kita berdiri ya, kita berdiri. Berdiri ya. Bagaimana orang tuamu menyayangimu ya. Kita diam sebentar. Kita dalam suasana ini ya, coba membayangkan bagaimana orang tuamu ya. Mari kita juga mendengarkan rasa syukur terhadap mereka ya, rasa sukacita mereka ya, memiliki orang tua ya yang menyayangi kita ya. Baik. Hari ini kami berdoa kepada Allah pada hari ini kami sudah